uniknya di sini itu masih menggunakan bahan-bahan alami sebagai tangga, terus jembatan juga. Nah, bisa dilihat sendiri ya pemirsa, di sini ada bambu dan kemungkinan sama bambu wulung seperti kayak di jembatan cinta. Dan juga kayu-kayu pokoknya masih sangat alami sekali. Jadi ya kita harus menjaganya. Dan tepat juga di kanan saya itu ada semacam apa ya, mungkin kayak filmnya Peter Pan kali ya, rumahnya agak mirip-mirip kayak gitu. Jadi terbuat dari kayu, ranting-ranting bambu dan daun-daunan, semacam kayak ini pemirsa, kayak rumah burung. Dan Anda penasaran, makanya datang ke sini. Iya, selamat datang dengan Ibnu Aziz, saya pengelola destinasi Puncak Sendaren. Oke, dipanggilnya Mas Aziz. Oh iya, Mas boleh. Ibnu boleh, Aziz boleh. Oke. Bebas. Mas Ibnu aja ya. Iya. Mas, ini dari wisata ini yang ditawarkan apa sih sebenarnya? Oh, kita menawarkan view kalau cuacanya lagi bagus itu sunrise, sunset itu juga bisa kelihatan dari sini. Terus pemandangan Kota Purbalingga kalau lagi cerah sama Kota Banjarnegara, ke Bendungan Beca juga kelihatan. Kelihatan. Gunung Slamet pun kalau lagi cerah kelihatan. Purwokerto gitu. Dan ini sebenarnya dibuka dari tahun berapa, Mas? Kita sebetulnya Pokdarwisnya itu dari 2014 kita udah bentuk, kita masih gali potensi, terus tapi awal dibukanya ini Januari kita. Januari 2016 ini. 2016. Iya, ini masih muda ini. Oh iya. Dari Mas, untuk pengunjungnya seperti apa? Untuk misal hari-hari ramai ataupun jumlah pengunjung di weekend sama hari aktif tuh? Iya, kalau kita pengunjung itu nggak tentu ya. Kalau lagi liburan, musim liburan sekolah, apa liburan nasional itu pasti banyak pengunjung. Itu rata-rata 700 per harinya. Kalau hari Minggu cuacanya kayak gini ya paling 300-400 pengunjung. 300, dan itu juga udah cukup lumayan banyak ya, Mas? Iya, cukup lumayan banyak. Dan apa sih sebenarnya istimewanya dari tempat ini, Mas, selain menawarkan panorama-panorama ataupun view kawasan Kabupaten Purbalingga? Iya, di sini istimewanya lagi itu karena ada sejarahnya sendiri, Bu. Ada sejarahnya dari Bukit Sendaren ini tuh ada sejarahnya gitu. Jadi sejarahnya itu dulu itu ada seorang penggembala. Kalau orang sini tuh nyebutnya bocah Pangon gitu. Iya, itu penggembala dari dulu itu sering merumput, sering membawa kambing gembalanya itu ke sini. Kerbau gembalanya ke sini, terus dia itu lama-lama seneng di sini tuh, tapi jenuh kok sepi gitu, nggak ada teman apa aja. Dia melubangi bambu ditancapkan di sebelah utara sana. Nah, setiap hari itu dia setiap datang kemari melubangi bambu terus ditancapkan sampai saat ini tuh bambunya itu tumbuh dan sampai saat ini masih ada bambunya itu. Kalau ceritanya bambu itu bisa mengeluarkan suara-suara merdu kalau tertiup angin di malam-malam tertentu begitu. Malam-malam tertentu seperti malam apa nih, Mas? Kita nggak pasti ya, soalnya kita sendiri juga belum pernah mendengar ya. Tapi kalau cerita dari pengunjung yang pernah mendengar suara gamelan sama suara seruling di Bukit Sendaren ini. Nah, itu nama Bukit Sendaren diambil dari situ. Nah, dan kenapa sebenarnya saya dari bawah sampai atas ini kan masih pakai bahan-bahan alami ya, Mas, kayak misalnya bambu. Kenapa pakai ini sih, ada alasan tertentu nggak? Oh iya, karena memang kita mempertahankan konsep alaminya itu, jadi kita nggak pakai cor, kita nggak pakai apa gitu, biar tetap terjaga kealamiannya. Terus kayak pohon-pohon ini pun kita nggak tebangin, walaupun ini pohon liar juga nggak kita tebangin, hanya kita bersihin ya rumput-rumputnya saja kita, biar tetap kelihatan segar gitu, Mbak. Berbicara tentang pariwisata di Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga selalu dan akan berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Purbalingga, khususnya potensi yang menyangkut potensi pariwisata. 2 tahun terakhir ini Dinbud Parpora Kabupaten Purbalingga telah berupaya untuk mendorong mengembangkan destinasi pariwisata. Untuk itu Dinbud Parpora selalu berkoordinasi
dengan provinsi maupun dengan pusat dalam rangka untuk kelancaran dalam pelaksanaan mendorong potensi-potensi ini agar dapat dioptimalisasikan dan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun-tahun 2016 kita sudah mendorong desa wisata kurang lebih sebanyak 11 desa wisata, di mana masing-masing desa wisata ini mempunyai daya tarik masing-masing, di mana ada daya tarik wisata yang menjadi minat khusus, alam, budaya, dan buatan. Dan hal ini juga sangat diterima dan masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya program-program yang sudah ditargetkan dan direncanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purbalingga. Nah, kemudian untuk mempermudah berkoordinasi atau untuk menarik wisatawan, kita membagi menjadi 4 paket di Kabupaten Purbalingga, yaitu ada paket 1, itu objeknya antara lain adalah Owabong, objek wisata air Bojong Sari, kemudian Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas, kemudian di sana ada Waterpark Tirto Asri, Walik, kemudian ada Bumi Perkemahan dan Adventure Zone Munjuluhur, dan seterusnya. Kemudian untuk paket 2 atau destinasi 2 itu terdiri dari alam, yaitu jalur pendakian Gunung Slamet, Pos Bambangan, kemudian objek wisata alam Gua Lawa, kemudian desa wisata Serang, kemudian ada desa wisata Siwarak, dan seterusnya. Kemudian destinasi 3 atau paket 3 ini di arah utara dan timur, utara-timur Kabupaten Purbalingga. Di sini kebanyakan daya tariknya adalah mempersembahkan wisata religi seperti petilasan Syekh Jambu Karang di Desa Panusupan, kemudian di Desa Wisata Panusupan itu sendiri yang sudah sangat terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah regional Jawa Tengah. Kemudian Desa Wisata Pekiringan, kemudian Desa Wisata Tanalum, kemudian ada monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman. Barangkali ini satu-satunya monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena ini monumen yang mengenang lahirnya, tempat lahirnya. Kebanyakan monumen-monumen yang ada itu adalah monumen perjuangan, tapi khusus yang di Purbalingga ini adalah monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian di sana juga ada Jembatan Pelangi, dan di sini mengedepankan potensi-potensi alam, terutama alam pegunungan, seperti di Desa Wisata Tanalum, ini sangat banyak curug atau air terjun. Jadi orang bilang 1000 curug, desa 1000 curug gitu. Kemudian di Desa Pekiringan juga di sana terdapat masjid yang sangat bersejarah, yaitu Masjid Wali Perkasa itu. Kemudian di Bantar Barang ini ada Jembatan Pelangi.